Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilkan Muhammad dengan NIM 10101425 291. Jadi kali ini saya akan memaparkan materi analisis putusan saya. Yang pertama ada sengketa kepemilikan tanah dengan nomor putusan 2449 garing perdata garing 2025 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ada identitas putusan, nomor putusan 2449 K garing perdata garing 2025. Data putusan. Putusan nomor 2449 Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi tanggal 14 Juni 2025. Jenis perkara yaitu perbuatan melawan hukum atau PMH. Para pihak yang terlibat dalam kasus ini pemohon kasasi atau tergugat Aditya Yesi Septiani dan Steli Gandawijaja. Turut tergugat yaitu Agus Wahyono, Basuki Siswanto, Joko Purnomo, Tafif Haryadi, dan Notaris BPN Bandung. Kronologi sengketa. Yang pertama, objek sengketa yaitu tanah dan bangunan di Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung. Penggugat membeli tanah secara lunas, namun sertifikat tercatat atas nama tergugat. Tergugat menolak balik nama penggugat, tergugat menolak balik nama. Lalu penggugat merasa dirugikan dan melakukan gugatan ke pengadilan. Posita dan petitum penggugat. Positanya atau dasar hukum yang pertama, jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan secara sah melalui notaris atau PPAT. Penggugat telah membayar lunas seluruh harga pembelian. Sertifikat justru diterbitkan atas nama tergugat, bukan penggugat. Lalu penggunaan nama tergugat tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Lalu penggugat mengalami kerugian material karena tidak dapat menguasai tanah. Lalu ada petitum atau tuntutan penggugat. Mengabulkan seluruh gugatan, hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan menyatakan penggugat sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan. Lalu menyatakan tergugat melakukan PMH, menghukum tergugat membayar ganti rugi material dan memerintahkan balik nama sertifikat ke penggugat melalui BPN, menyatakan sah sita jaminan atas objek sengketa, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Lalu ada pertimbangan hukum dan analisis. Dasar hukumnya ada pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum. Ada pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat sah perjanjian. Ada pasal 1338 KUH Perdata yaitu kekuatan mengikat perjanjian. Ada pasal 1865 KUH Perdata yaitu beban pembuktian. Putusan hakim, sertifikat atas nama tergugat, lalu tergugat dianggap pemilik sah secara hukum. Penggugat tidak dapat membuktikan PMH secara kuat. Gugatan ditolak seluruhnya. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Lalu legal opinion. Putusan sudah sesuai hukum formal. Hakim berpegang pada sertifikat sebagai bukti kepemilikan kuat, yaitu pada pasal 1865 KUH Perdata. Namun di sisi keadilan, hakim kurang mempertimbangkan itikat baik dan kemungkinan praktik pinjam nama atau nomain. Lalu rekomendasi menelusuri lebih lanjut dalam hubungan para pihak dan potensi penyalahgunaan kepercayaan. Lalu materi kedua ada
Uang prestasi kredit bank. Identitas putusan dan kronologi kasusnya. Identitas putusan nomor 5 garing perdata garing 2022 Pengadilan Negeri Palangkaraya. Jenis perkara yaitu uang prestasi. Penggugat PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero. Tergugat yaitu ada yang pertama Natalia dan yang kedua ada Obehart. Latar belakang sengketa, Bank Rakyat Indonesia memberikan pinjaman kredit kepada Natalia dan Obehart pada tanggal 19 Juli 2019. Tergugat wajib membayar angsuran bulanan dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran macet sejak Desember tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Lalu hubungan para pihaknya, dia penggugat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditur, tergugat sebagai debitur atau penerima pinjaman. Dasar hubungan hukum, surat pengakuan hutang dan perjanjian kredit tertulis beserta jaminan atau anggunan merupakan hubungan perjanjian utang piutang atau perdata yang mengikat secara hukum. Lalu ada posita, petitum, dan pertimbangan hukum pada kasus ini. Positanya, perjanjian kredit tertulis tertanggal 19 Juli 2019 adalah sah. Tergugat menerima pinjaman uang dan wajib membayar angsuran. Tergugat tidak memenuhi kewajiban sejak Desember tahun 2021. Tunggakan menjadi menunggak. Akibatnya kerugian finansial bagi Bank Rakyat Indonesia. Petitumnya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan uang prestasi dan menghukum tergugat untuk membayar seluruh utang lelang harta jaminan. Jika tidak dibayar, maka minta sita jaminan atas aset tergugat, menghukum tergugat, dan membayar biaya perkara. Pertimbangan hukum pada kasus ini, dasar pasal 1320, 1238, 1243 KUH Perdata tentang perjanjian kredit sah memenuhi syarat pasal 1320. Tergugat terbukti tidak membayar meski telah disomasi dan hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian tergugat wajib membayar sisa utang beserta bunga. Eksekusi jaminan dimungkinkan bila kewajiban tidak dipenuhi. Lalu ada analisis hukum dan legal opinion. Pada kasus ini, analisis hukumnya, unsur uang prestasi terpenuhi, perjanjian sah, kewajiban jelas, dan pelanggaran ada kerugian yuridis. Tempat dikategorikan ada kerugian yuridis dan tepat dikategorikan sebagai uang prestasi, bukan PMH. Pertimbangan hakim sudah mengacu KUH Perdata pada pasal 1238 dan 43. Somasi memperkuat bukti kelalaian tergugat, kelemahan, kurang mendalami, alasan ekonomi. Lalu tergugat, alasan ekonomi tergugat yaitu dampak pandemi COVID-19. Dari perspektif keadilan, substansif, force majeure atau seharusnya dianalisis lebih lanjut. Legal opinion pada kasus ini, putusan cukup adil dan sesuai hukum perdata, pasal 1338 KUH Perdata, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, namun kurang mempertimbangkan kondisi subjektif tergugat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi. Rekomendasi dari saya mempertimbangkan solusi alternatif seperti restrukturisasi utang atau penjadwalan ulang pembayaran.
Lalu pendekatan lebih proporsional yaitu memberikan kesempatan pembayaran bertahap demi menyeimbangkan kepastian hukum dan rasa keadilan. Lalu ada materi surat perjanjian penitipan barang, yaitu perjanjian di bawah tangan pada Kota Gorontalo 19 Februari 2026. Identitas dan isi perjanjian penitipan barang. Para pihaknya, yang pertama yaitu penitip yang bernama Edward Jayadi. Di pekerjaan wira swasta tinggal pada Jalan Imam Bonjol, Gorontalo. Lalu pihak kedua atau penerima titipan ada Ibrahim Jako yang mempunyai pekerjaan wira swasta pada Jalan Kancil, Kota Gorontalo. Dibuat di Kota Gorontalo pada 19 Februari 2026. Lalu ada saksi atas nama Fajril dan Fatir. Objek dan jangka waktu. Objek perjanjian pasal 1 yaitu yang diperjanjikan berupa barang, sebuah barang yaitu sepeda listrik. Jangka waktu pada pasal 4 22 Februari 2026 sampai dengan 1 Mei 2026. Pihak pertama adalah pemilik sah atas atas barang yang dititipkan. Hak dan kewajiban para pihak pasal 2. Pihak pertama berhak memberikan barang titipan dengan pemberitahuan lebih dulu. Pihak kedua wajib memberi akses. Lalu ada pasal 3, pihak kedua wajib menjaga kebersihan dan keamanan barang. Setiap pemeliharaan khusus harus dilaporkan dulu. Ada pasal 6, hak retensi. Pihak kedua berhak menahan barang bila pihak pertama belum memenuhi kewajiban pembayaran biaya titipan. Pasal 7, pengambilan barang hanya dilakukan oleh pihak pertama atau pihak yang diberi kuasa tertulis. Ketentuan penting dan analisis perjanjian penitipan. Pasal-pasal kuncinya ada pasal 5 yaitu batasan tanggung jawab. Pihak kedua tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat cacat tersembunyi yang tidak diberitahukan. Ada pasal 8 wan prestasi. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban dianggap wan prestasi dan wajib bertanggung jawab sesuai hukum. Pasal 9 penyelesaian yaitu musyawarah terlebih dahulu. Jika gagal, jalur hukum yang dilakukan untuk jalur hukum yang berlaku. Pasal 10 adendum untuk hal-hal yang belum diatur pada surat ini. Lalu ada kekuatan hukum. Perjanjian di bawah tangan tetap sah dan mengikat berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Kekuatan pembuktian lebih lemah dari akta notaris, namun dapat diperkuat dengan pengakuan para pihak. Memenuhi syarat sah pasal 1320 KUH Perdata. Sepakat cakap objek tertentu, sebab halal ditandatangani dua belah pihak, tambah saksi memperkuat keabsahan. Lalu ada rekomendasi dari surat perjanjian ini. Sebaiknya dibuat di hadapan notaris untuk kekuatan pembuktian lebih kuat. Tambahan klausul asuransi untuk barang bernilai tinggi seperti sepeda listrik. Uraikan biaya penitipan secara eksplisit untuk menghindari sengketa. Sertakan deskripsi kondisi barang awal sebagai lampiran perjanjian. Lalu materi terakhir ada akta perjanjian hibah tanah, akta perjanjian nomor 29 PPAT atau notaris atas nama Fajilkan Muhammad di Kota Gorontalo.
Identitas pada akta ini, data akta nomor 29 tanggal 13 Januari 2026, bertempat di Kota Gorontalo. Lalu yang sebagai pejabat atau notaris atas nama Fadilkan Muhammad. Saksinya Badus Sustrisno dan Maria Angelina. Para pihak ada pemberi hibah atas nama Hasan Bahari, bertempat di pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih nomor 15 Kota Gorontalo. Nomor KTP 7521030105550001. Lalu ada penerima hibah Siti Asia. Dia sebagai mahasiswa bertempat tinggal di Jalan D5 nomor 22 Kota Gorontalo dengan nomor KTP atau identitas 7521010106550001. Objek hibah pada pasal 1, sebidang tanah hak milik seluas 500 meter persegi dengan sertifikat HM nomor 1455, terletak di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan. Lalu ada isi akta dan analisis hibah tanah. Ketentuan pokok pasal 1, penyerahan hak beralih sejak ditandatangani akta ini diterima tanpa paksaan. Pasal 3, jaminan pemberi hibah tanah tidak dalam sengketa, tidak dijaminkan disita bebas dari pihak lain. Pasal 4, biaya dan pajak ditanggung penerima hibah dan BPHTB, biaya balik utama administrasi kecuali disepakati lain. Pasal 5, penyelesaian sengketa musyawarah. Lalu kalau tidak berarti dia sudah telepon itu. Ada musyawarah lalu ke Pengadilan Negeri Gorontalo. Aspek hukum akta dibuat oleh PPAT, memiliki kekuatan hukum akta otentik, yaitu pasal 1865 KUH Perdata, memenuhi syarat hibah, itu pasal 1682 KUH Perdata. Hibah tanah harus dengan akta notaris atau PPAT. Penyerahan hak secara yuridis sekaligus fisik sejak penandatanganan. Perubahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis kedua pihak. Legal opinionnya, akta telah memenuhi persyaratan hukum, dibuat oleh PPAT yang berwenang. Para pihak hadir dan diidentifikasi penyerahan tanpa syarat atau hibah murni, bukan hibah wasiat. Rekomendasi segera didaftarkan di BPN untuk balik nama sertifikat. Pastikan kewajiban pajak BPHTB diselesaikan sebelum proses balik nama. Lalu saya akan membacakan kesimpulan pada materi yang saya presentasikan. Pada materi pertama itu sengketa kepemilikan tanah atau PMA, bukti formal sertifikat mendominasi, namun asas istiqat baik dan fakta material harus tetap dipertimbangkan secara seimbang. Lalu pada materi kedua, prestasi kredit, unsur prestasi terpenuhi, putusan normatif sudah tepat, namun keadilan substansif belum mempertimbangkan kondisi force majeure. Lalu pada materi ketiga, perjanjian penitipan di bawah tangan sah dan mengikat, namun disarankan notaris dan penambahan klausul perlindungan barang untuk kepastian hukum lebih kuat. Lalu yang terakhir ada akta hibah tanah oleh PPAT, memenuhi sebuah persyaratan hukum
segera didaftarkan ke BPN dan selesaikan kewajiban perpajakan. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.